Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PIA angkatan 2023. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari poster yang telah kami buat sebelumnya mengenai permasalahan pendidikan, khususnya masalah efisiensi pendidikan. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Nabila Fitriani dengan NIM 23030654044 beserta kedua teman saya. Saya Novita Az-Zahra Ramadina dengan NIM 23030641137. Dan saya Anila Dusantika dengan akhiran NIM 158. Baik, di sini kami mengambil tema permasalahan efisiensi pendidikan pada era Society 5.0. Permasalahan ini dilatar belakangi dengan melihat betapa pesatnya perkembangan di era sekarang, yaitu era Society 5.0, di mana sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan sistem pendidikan saat ini. Pendidikan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan yang signifikan. Salah satunya adalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan sendiri mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, efisiensi pendidikan menggunakan biaya dan tenaga yang lebih kecil untuk memperoleh hasil pendidikan yang lebih besar. Konsep efisiensi sendiri juga erat hubungannya dengan efisien. Program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian tujuan tidak mengalami hambatan apapun. Kemudian, berdasarkan latar belakang tadi, kami memutuskan untuk melakukan wawancara terhadap salah satu guru di sekolah SMP Negeri 2 Durenan di Kota Trenggalek, Jawa Timur, serta membagikan angkat online yang berupa Google Formulir kepada murid di SMP N2 Durenan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat efisiensi di sekolah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan pengisian angket melalui Google Form. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang telah dibuat sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan salah satu sivitas akademika SMPN 2 Durenan yaitu Ibu Kanti Sunarsi sebagai guru bahasa Inggris. Dan pengisian angket oleh 54 siswa-siswi SMPN 2 Durenan. Pertanyaan dalam angket meliputi tingkat kualitas lingkungan belajar, tingkat kepuasan siswa-siswi terhadap sistem pembelajaran yang berlaku, serta tingkat kesesuaian penerapan teknologi dan inovasi pembelajaran. Dengan menggabungkan beberapa teknik dalam pengumpulan data ini, diharapkan data yang diperoleh sesuai antara hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan realita di lapangan saat ini, yang disesuaikan melalui wawancara dan pengisian angket. Baik, saya akan membahas hasil yang didapat dari survei Google Form. Menurut siswa-siswi SMP Negeri 2 Durenan, responden memilih tingkat kualitas lingkungan belajar yang buruk. Responden memilih tingkat kualitas sistem pendidikan di Indonesia puas, dan responden memilih tingkat sesuai pada penerapan teknologi dan inovasi pembelajaran. Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Kanti Sunarsi sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Durenan Trenggalek mengalami beberapa permasalahan seperti kualitas dan sistem pendidikan, serta penerapan teknologi pembelajaran yang efektif di lembaga pendidikan. Menurut Ibu Kanti Sunarsi, kualitas dan sistem pendidikan saat ini utamanya dalam kurikulum merdeka kurang efektif karena guru dianjurkan untuk membuat modul, di mana guru dalam membuat modul tersebut masih ada keraguan, sehingga ketika disampaikan ke siswa, beliau juga kurang yakin. Harapan beliau, guru jangan dibebani untuk administrasi seperti membuat beban kerja modul, sehingga beliau lebih fokus untuk mendidik anak dengan hasil yang maksimal untuk mencapai kesuksesan. Dari beberapa masalah di atas, ada 3 faktor penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang pertama ada perubahan kurikulum. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin sering berganti kurikulum, tidak menjamin kualitas pendidikannya. Yang kedua ada kompetensi guru. Setiap guru diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami materi dan bahan ajar secara luas dan mendalam. Yang terakhir ada rendahnya sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, bisa dikatakan kondisinya masih jauh dari kata mencukupi. Hal ini dapat kita amati dari sekolah yang terdapat di desa-desa yang letaknya jauh dari pusat kota. Misalnya saja masih ada gedung sekolah yang rusak ataupun tak layak pakai. Penggunaan media belajar masih minim.
perpustakaan yang tidak memadai, sehingga sumber buku pembelajaran tidak lengkap, laboratorium yang tidak memiliki standar operasional, pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium. Hal ini akan mempengaruhi secara langsung kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik, sehingga meningkatnya kualitas pendidikan. Terkait masalah efisiensi pendidikan, maka dapat dilakukan beberapa langkah penting, di antaranya yang pertama, ada meningkatkan kualitas guru yang memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Yang kedua, guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti tersedianya komputer atau laptop, jaring internet, laboratorium, peralatan multimedia seperti CD, DVD, dan infokus. Yang ketiga, harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi guru dan siswa. Materi ini dapat berupa materi pembelajaran interaktif yang berbantuan komputer atau laptop seperti CD, DVD, dan infokus dalam pembelajaran interaktif. Dengan diberikan materi yang berkualitas, maka diharapkan prestasi siswa juga dapat meningkat dan menciptakan penerus bangsa yang berkualitas. Yang keempat, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tercapai standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kelima, yaitu harus tersedianya anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan pengembangan dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Untuk menangani masalah mahalnya biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan memperbesar dana APBN untuk pendidikan, memperbanyak beasiswa, dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Penyebab utamanya yaitu efektivitas, standarisasi, dan efisiensi yang kurang optimal. Masalah efisiensi pendidikan di Indonesia seperti kualitas dan sistem pendidikan yang belum optimal serta penerapan teknologi pembelajaran yang kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sistem ekonomi Indonesia, perkembangan iptek, laju pertumbuhan penduduk, dan letak geografis wilayah Indonesia. Adapun solusi yang diberikan antara lain seperti memperbaiki sistem pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan materi pembelajaran, serta meningkatkan alat peraga dan sarana dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.